Halo Sobat Rumah 21, kembali lagi di channel YouTube Rumah 21 bersama saya Resa di segmen Gelamor, gelar mortgage bersama Brode. Apa kabar bro? Sehat. Salam properti. Nah bro, kali ini aku mau ngebahas tentang indeks harga properti. Oh, gara-gara KPR turun ya? Nah iya, karena kan terlalu banyak keluhan KPR menurun, mengajukan KPR susah. Ya. Nah, ya. pengaruhnya terhadap indeks harga properti ini turun sekarang gimana, Bro? Nah, ini kita akan coba lihat dari survei Bank Indonesia yang mengenai indeks harga properti residensial. Itu ya turun juga indeks harganya, kenaikannya turun juga. Jadi kalau di triwulan 3 kemarin 1,51%, di Q4 itu 143 ya, relatif ya sekitar 1,4 1,5. Jadi tumbuhnya juga harga properti indeksnya itu tumbuhnya melambat juga ya, terbatas ya, nggak bisa bergerak karena mungkin ya supply demandnya juga lemah gitu loh, Reza. Iya kan? Nah, kalau terhadap penjualannya gimana, Bro? Nah, yang menarik itu dari surveinya itu penjualannya di Q4 itu masih konstruksi ya, konstruksi 20,53% ya. Tapi di Q3 kemarin kan penjualan properti kan ini primary market kan dropnya kan di angka 30,9% ya. Jadi Q4 memang masih konstruksi, tapi konstruksinya udah menurun ya. Artinya memang sudah mulai di Q4 tuh penjualannya sudah mulai bergerak naik sih dari kalau kita lihat dari survei properti residensial yang dirilis Bank Indonesia gitu, ya kan? Nah, kalau kontraksinya udah mulai naik nih, penjualannya juga udah mulai naik, KPR-nya otomatis harus naik dong, Bro? Nah, pertanyaannya bagus loh, ya kan? Jadi harga propertinya boleh dikatakan stagnan, turun tipis, tapi konstruksi penjualannya itu sudah mulai menurun, artinya di compare itu quarter to quarter udah mulai naik, harusnya KPR-nya naik kan? Yeah. Nah, kita kan udah berkali-kali nih bahas KPR-nya nggak bisa naik, banyak hal yang kita bahas gitu ya. Nah itu kalau kita lihat lucunya itu KPR-nya tetap porsinya turun. Jadi kalau kita lihat di Q3 itu porsi pembiayaan KPR dalam penjualan properti itu masih 76%, di Q4 2020 itu porsi KPR 75,3% ya, at least hampir turun 0,7%. Artinya pembelian cashnya itu naik ya dari 17,67 ke 17,68, dan ini memang terrefleksi ya, confirm pada saat saya keliling ke beberapa developer memang surprising ya, middle lower sekarang juga udah mulai pembelian cashnya tahap. Karena apa? Karena persepsi, bukan persepsi ya, faktanya itu KPR bank tuh makin sulit ya, banknya itu kayak ketemu hantu gitu loh. Jadi udah panik duluan ya. Nah, kita kan tadi sesi berikut sebelumnya kita bahas ada BI keluarkan DP 0%, nggak tahu di banknya masih ketakutan nggak gitu. Jadi bank itu sebenarnya harusnya namanya banker itu kan cool kan. Ya kalau dia mau ekspansi kredit ya mesti lihat target market, lihat capability. Kalau dia udah punya capability, dia tahu market, dia bisa bidik yang market kan selalu nggak mungkin drop itu all segmen, all industri, apa namanya, per ini kan drop semua kan. Dia kan bisa tahu mestinya di daerah mana yang masih tumbuh, di segmen apa, di tipe customer seperti apa, opportunity seperti ada. Saya tuh ingin mengatakan bahwa COVID memang iya menurunkan ekonomi, menurunkan bisnis kan, tapi kan nggak nol gitu loh. Yang minus itu pertumbuhannya, bukan penjualannya tuh nggak nol, penjualan masih ada. Ya kan, jadi kalau dulu misalkan itu kan yang turun kan pertumbuhannya gitu loh. Jadi harusnya nggak seperti, karena kalau bankernya nggak berani ekspansi, ya suku bunga akan turun terus, ya kan? Bagaimana dia dapat duitnya gitu kan? Ya orang akan juga kalau suku bunga terlalu rendah, orang akan tarik dananya dari bank, dia bisa langsung invest properti. Itulah mengindikasikan orang lebih baik daripada susah berurusan dengan bank, gua beli cash tahap aja. Ada developernya kalau pinter dia kasih cash tahapnya panjang, bisa 5 tahun, bisa ini gitu. Itu kira-kira. Oke, begitu sobat. Ternyata dengan kenaikan konstruksi sekarang tidak menentukan kenaikan KPR juga ya bro ya? Iya.
mudah-mudahan berani tahun ini, apalagi udah dikasih garansi. Kalau mau kasih 0% nggak apa-apa. Kalau dulu regulasi 2018 KPR pertama itu tidak diatur. Tapi kan tidak diatur itu kan dia tetap ketakutan disalah-salahin tuh bankernya. Sekarang regulator mengatakan lu 100% boleh kok gitu. Kalau masih takut juga ya itu masalah nyali aja itu. Oke, gitu ya Reza ya. Nah, bagi sobat yang ada pertanyaan nih seputar pembahasan Ya. barusan bisa langsung komen, nanti kita akan edukasi kembali seputar pertanyaan sobat. Jadi begitu sobat, segmen Glamor kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam properti.